Saya mau katakan kepada semua orang Kristen, jangan membenci Muslim. God Lovers, kita masuk pada segmen terakhir talk show bersama Pak Saifuddin Ibrahim dan Ibu Sarah Ayu Ibrahim. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng. Silakan Anda memberikan komentar pada kolom komen di bawah ini. Pak Saifuddin, di luar sana banyak gosip yang berkata Bapak masuk Kristen karena wanita. Maksudnya adalah Bu Ayu begitu. Benar nggak tuh Pak? Apa pendapat Bapak mengenai hal ini? Gosip jangan dipercaya, Pak. Ya sama saja dengan para mu'alaf itu, mereka bukan gosip, tapi mereka jadi mu'alaf itu supaya boleh kawin lagi. Karena di Kristen nggak boleh kawin lagi, nggak boleh punya istri dua, tapi mereka di sana boleh istri sampai 4. Saya boleh diteliti, boleh dicari apakah saya kawin karena urusan perempuan. Saya sudah menyerahkan seluruh hidup saya, bagi hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mati aja untung, bagaimana saya hidup, maka saya hidup memberitakan Injil. Jadi begitu Pak. Iya. Ada-ada saja. Nah Pak, Anda menyinggung soal Injil Barnabas dalam pledoi yang Anda baca dalam persidangan. Nah Anda katakan bahwa Anda meneliti buku tersebut dan apa yang Anda temukan dari buku tersebut? Penyesatan apa yang ada dalam buku tersebut? Kenapa saya tampilkan Injil Barnabas dalam pledoi saya? Karena orang Islam, bahkan ada penerbit dari Surabaya PT Bina Ilmu itu menerbitkan Injil Barnabas. Padahal Injil Barnabas ini Injil palsu. Bagaimana kalau saya orang Kristen menerbitkan Al-Quran palsu? Begitu. Kok hanya dengan kata-kata dan saya mengajak menginjil seorang Muslim masuk Kristen, saya dibawa ke pengadilan, kemudian saya dihukum berat, saya dijatuhi vonis 4 tahun. Itu maksudnya kenapa saya ceritakan Injil Barnabas itu. Karena Injil Barnabas ini Injil palsu yang diterbitkan tahun abad ke-15 oleh seorang Mustafa Al-Arnadi 1558. Dia menerbitkan buku itu, adalah seorang Muslim yang sengaja pergi ke Turki, pergi ke Israel, pergi ke Yordan untuk melakukan penelitian. Karena di dalam Al-Quran itu bahwa Muhammad itu sudah diramalkan oleh Alkitab. Sementara Mustafa Al-Arnadi mencari nama Muhammad di dalam Alkitab, tidak ditemukan satu ayat pun. Itulah sebabnya mereka menerbitkan Injil Barnabas, lalu rame dan dikatakan oleh mereka bahwa ini loh Injil yang asli itu, yaitu Injil Barnabas. Saya katakan itu Injil palsu. Tidak ada. Barnabas murid Yesus menulis Injil. Maka ada beberapa pasal di dalam Injil Barnabas itu bahwa Yesus mengatakan akan datang nabi seperti nabi, yaitu Muhammad, Ahmad. Karena di dalam Al-Quran dikatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Yaitu Yahudi dan Kristen mengenal Muhammad ini seperti mengenal anaknya sendiri. Maka saya katakan di dalam debat-debat dengan para Muslim, dengan mu'alaf, kalau ada nama Muhammad dalam Alkitab, saya masuk Islam lagi. Jadi itulah sebabnya saya melakukan penelitian mendalam tentang Injil Barnabas. Dan Barnabas murid Yesus tidak pernah menulis Injil. Dan tidak ada Injil Barnabas. Nah itulah yang mau saya konfirmasi, sehingga saya jadikan pledoi di dalam pembelaan saya. Dan
pleidoy saya itu bukan untuk membela supaya saya diringankan masuk penjaranya itu divonis berapa tahun. Tidak ada urusan. Iya. Saya urusannya bagaimana membela kebenaran di dalam Injil ini tanpa sedikit pun motivasi apapun, kebencian apapun. Jadi saya mau katakan kepada semua orang Kristen, jangan membenci Muslim. Yang kita benci itu pola pikir kadrun itu, yaitu pola cara-cara mereka. Mereka adalah manusia biasa, mereka perlu makan, mereka perlu minum, mereka lapar juga, mereka perlu tidur, dan mereka pasti mati. Itu kan semuanya itu agar kita tidak membenci mereka karena apapun alasannya. Maka benarlah kata Yesus Kristus kepada semua orang percaya, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Jadi begitu Pak, terima kasih. Terima kasih Pak, jawaban yang luar biasa menjelaskan bahwa Injil Barnabas yang dipercaya oleh sebagian orang bahwa itu Injil yang benar, sebenarnya itu justru Injil yang palsu. Iya, palsu. Itulah penegasan bagi para pendengar yang menyaksikan tayangan ini. Nah, Pak Saifuddin, apa pendapat Bapak melihat saat ini begitu banyak para apologet yang saling serang di sosial media? Jadi rame, bahkan ada seorang jemaat yang berkata itu malah menjadi kesaksian yang buruk buat kekristenan. Menurut Bapak bagaimana Pak? Kalau Yesus itu ada sekarang, langsung tampar mukanya orang kayak begitu. Karena Yesus memerintahkan kita bukan untuk ribut di media sosial, bukan ribut masalah ini dan itu, tentang hukum ini, hukum itu. Enggak, Tuhan Yesus tidak memerintahkan semacam itu. Yang ada adalah pergi jadikan semua bangsa muridku. Maka saya tidak terlibat dengan keributan di sosial media tentang masalah ini, tentang itu. Saya tidak mau itu. Yang Tuhan panggil saya adalah memberitakan Injil. Seperti Paulus di dalam 1 Korintus 1 ayat 17, dia bilang, aku dipanggil Tuhan bukan untuk membaptis orang, tetapi untuk memberitakan Injil. Nah, itulah porsi saya sebagai penginjil di Indonesia ini, dan saya tidak terlibat dengan masalah doktrin, karena itu akan memberatkan kekristenan. Seperti HP, kalau terlalu banyak aplikasinya, itu HP jadi lelet. Kristen ini tidak bisa berkembang dengan cepat, itu karena kebanyakan ribut, hamba Tuhan ini nyerang itu. Waduh, pendeta kurus nyerang pendeta gemuk. Biarin saja dia gemuk, nggak usah diserang, mati sendiri. Mati sendiri, nggak usah ribut masalah itu. Nah, inilah saya kasihan dengan orang-orang ini gitu. Di mana imannya kepada Yesus itu. Kehilangan fokus mungkin. Kehilangan fokus. Dipikirnya dengan pintar ngomong itu disenangi Tuhan. Tuhan tidak suka dengan itu. Tuhan benci. Yang dicari Tuhan ini bagaimana jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Dia datang kepada Dia oleh kita, oleh omongan kita, perbuatan kita, dan tingkah laku kita. Dan kita harus menjadi surat terbuka yang bisa dilihat oleh siapapun di Indonesia ini. Loh, ini kok ribut di media sosial. Tapi ya biarkan sajalah, saya tidak terlibat dengan itu Pak. Jangan kaitkan saya dengan manusia-manusia yang hanya bisa ngomong pintar ini, ngomong sabelius, sabet sini, sabet situ. Enggak. Aduh, saya enggak. Ya, terima kasih Pak untuk pertanyaan ini. Jadi jawabannya pahit. Gitu. Baik Pak Saifuddin, kita perlu dapat komentar dari Pak Saifuddin mengenai situasi yang berkembang sekarang ini di sosial media. Nah Pak, Bapak kan banyak mengalami tekanan, bahkan ancaman begitu ya. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan yang Bapak alami sebagai pengikut Kristus. Mungkin sekarang
Anda sudah menjadi orang penting jika Anda tetap pada kepercayaan yang lama. Ya. Apakah ada penyesalan jadi Kristen, Pak? Ya menyesal, Pak. Coba kalau saya Kenapa, Pak? tahu babi itu enak, sudah dari dulu saya jadi Kristen gitu. Menyesal nggak dari dulu? Iya, menyesal cuman itu. Tetapi saya sama sekali tidak punya penyesalan apa-apa karena Injil, karena Alkitab ini adalah cara hidup damai, sejahtera, nyaman, enak, dan kita tidak tertekan oleh roh-roh agamawi, roh yang menghina, yang menghancurkan manusia karena beda agama. Dan itu yang saya lihat bahwa masa depan penginjilan di Indonesia ini adalah ada di tangan anak-anak Tuhan yang rindu mewakafkan, mengeluarkan dana, tenaga, pikiran, bahkan harta dan kekayaannya dipakai untuk memberitakan Injil sampai di seluruh Indonesia ini. Jadi kalau ngomong menyesal, ya saya nggak ada menyesal, walaupun saya diejek, dihina. Emang saya ini hanyalah anjing mati di hadapan mereka itu, gitu. Jadi enjoy saja, itu. Nggak ada masalah. Iya, mati pun sudah siap begitu, karena saya sudah dipastikan masuk surga. Amin. Lain dengan dulu, masih mudah-mudahan masuk surganya itu, insya Allah, gitu. Tapi sekarang bukan kamu yang memilih aku yang mencintai kamu katanya. Dan barang siapa yang percaya di dalam Yesus pasti masuk surga. Dia telah memberikan hidupnya yang kekal kepada saya, dan saya pasti tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menipu saya, merayu saya, menghina saya, membunuh saya, mengancam saya. Apakah yang memisahkan saya dengan kasih Kristus? Kelaparan, penderitaan, ketelanjangan, pedang? Tidak. Saya tidak akan berpisah dengan kasih Kristus. Amin. Jadi apapun pilihan itu tidak ada penyesalan. Nah, Justru semakin diteguhkan, semakin hari semakin diteguhkan, gitu ya Pak. Baik, Ibu Ayu, jika suatu saat Tuhan mengizinkan Anda dan Pak Saifuddin berkumpul kembali dengan Khomeini, Saddam, dan Gaddafi, apa rencana Anda? Wah, kalau ini terrealisasi, ini akan menjadi mengerikan bagi Indonesia, karena ini akan menjadi tim yang solid, bapak dan anak. Karena nama-nama mereka aja sudah mengerikan, apalagi kalau mereka bertobat. Ini menurut saya ini bisa menggoncangkan Indonesia, Pak. Kami akan menjadi tim yang luar biasa. Tim pekabaran Injil yang luar biasa. Iya. Untuk memenangkan Indonesia. Ya, Pak Saifuddin, dengar-dengar Anda sedang menyiapkan beberapa buku baru. Mengenai apa buku-buku tersebut, Pak? Dan kapan buku itu akan terbit? Saya sudah menulis 5 buku di penjara. Ada buku utama yang menjadi kerinduan untuk ditulis, dan sudah ditulis, tinggal diedit. Pendeta masuk penjara, kemudian masalah terorisme, kemudian tulisan-tulisan saya masih seputar dengan saya sudah menemukan lebih daripada 900 kontradiksi ajaran agama dengan ajaran Alkitab, gitu. Jadi agama-agama ini sebenarnya sudah kedaluarsa untuk dijadikan contoh teladan bagi hidup manusia. Nah, maka ada rumus baru kehidupan itu, supaya damai sejahtera itu hanya dengan Injil keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Dan saya mau meyakinkan kepada pembaca semua, siapapun dia yang masih berbentuk manusia dan bernapas, dan dia itu masih sehat akalnya, untuk membaca dan hidup bersama tulisan-tulisan dan pikiran-pikiran baru yang segar yang disampaikan dalam pesan-pesan buku yang sudah saya tuliskan ini. Dan sampai tadi pagi juga saya sedang menyiapkan terus tulisan-tulisan itu. Puji Tuhan. Ya. Ya, semakin produktif Pak Saifuddin di dalam menulis buku-buku yang menjadi bahan pengajaran buat banyak orang Kristen. Ya. Pak Saifuddin, semenjak Anda keluar dari penjara,
semakin sering Anda tampil di media sosial. Nah, apakah ada tekanan atau teror yang Anda alami? Bisa diceritakan? Ya, kalau sekedar teror begitu, Nabi, semua orang-orang yang diceritakan dalam Alkitab dan Al-Quran itu semua diteror. Gitu. Nah, karena saya sudah melihat bahwa orang-orang hidup benar, orang yang selama ini berjuang itu kena teror, ya apalagi saya, biasa saja diteror. Kalau bisa saya menteror balik mereka gitu. Teroris itu adalah orang-orang yang menyiapkan rencana-rencana busuk, tapi ini rencana baik Indonesia bagi Kristus itu, Pak. Coba bayangkan kalau seluruh Indonesia ini terima Yesus semua, Pak, nggak ada lagi yang demo 7 juta itu di Monas, nggak ada lagi, Pak. Kenapa? Karena Injil ini benar-benar agar kita taat kepada pemerintah yang ada. Karena semua pemerintah ini dipilih oleh Tuhan. Amin. Apalagi Jokowi, Pak, ini dipilih oleh rakyat dan dia menang mutlak. Ya. Jadi para teroris ini adalah orang-orang sakit hati. Lalu kenapa saya kok masih diteror? Anggap saja angin lalu, anggaplah itu riak-riak air yang gemericik, yang mengalir. Jadi kalau nggak ada riak-riaknya itu kita tidak tahu kalau itu sungai gitu. Oh iya. Jadi begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Sekarang Ibu Ayu, dengar-dengar Anda pernah datang ke pesantren Ma'had Al Zaitun Indramayu untuk menyelidiki apakah Pak Saifuddin ini benar-benar guru besar di sana. Ibu bisa ceritakan, ada fotonya juga saya lihat, Ibu ke pesantren pada waktu itu. Iya, ini saya sebelum menikah sama Pak Saifuddin Ibrahim, saya mau tahu asal-usul beliau. Benar nggak ada ini guru besar? Jadi saya menyamar ke pesantren Al Zaitun, saya menyelidiki beliau. Jadi supaya saya promosi ke keluarga saya nggak salah omong. Banyak kan bilang nanti isu besar atau enggak Pak Saifuddin Ibrahim ngaku-ngaku jadi guru besar. Jadi saya harus selidiki dulu Pak Saifuddin Ibrahim, bukan saja ke Zaitun, saya selidiki ke Bima juga. Oh, ke kampung halamannya Pak Saifuddin? Iya, saya datang juga ke Bima karena kita menikah sekali. Jadi kita harus tahu asal-usul suami kita. Saya datang juga ke kampung halaman istrinya Abi, juga saya datang. Jadi sebelum menikah itu di Jepara. Jadi saya selidiki semua latar belakang Abi supaya jadi calon suami saya itu saya promosi dia mantap gitu. Enggak seperti orang-orang takutnya isunya itu gimana gitu Pak Martin. Jadi saya harus lihat dengan mata kepala sendiri supaya saya bisa promosi suami saya sendiri. Oke, puji Tuhan. Jadi Dan ternyata saya itu tukang sapu di sana. Di Zaitun itu. Enggak, guru sayanya besar tukang sapu. Saya kata mereka, Oh. saya ini guru yang tidak laku gitu. gitu. Ya daripada saya diejek-ejek sama netizen bahwa saya ini bukan guru besar, ya lebih baik saya tukang sapu daripada imam besar tidak mempertanggungjawabkan kelakuannya, bahkan lari dari tanggung jawabnya sebagai imam besar. Tapi imam besar kita Yesus Kristus, dia merasakan penderitaan kita, kesusahan kita. Maka imam besar kita Yesus Kristus itu adalah imam besar yang bertanggung jawab, bukan dengan imam besar yang dibesar-besarkan hanya buang air besar gitu. Nah, Pak Saifuddin, ada isu nih bahwa Anda keluar dari pesantren Al Zaitun itu karena ada masalah. Nah, ini kesempatannya Bapak untuk klarifikasi soal hal isu yang seperti itu. Isunya kayak apa gitu? Katanya Bapak keluar itu ada masalah, dikeluarkan katanya dari pesantren. Dikeluarkan. Panji Gumilang setelah 2 tahun saya keluar dari Zaitun, dia mengutus orang untuk bertemu saya di Mall Bekasi supaya saya balik lagi. Ustaz Saifuddin Ibrahim itu mau gaji berapa? Yang penting dia balik lagi ke pesantren ini. Saya bilang Yesus Kristus terlampau mahal. Dan saya tidak akan kembali lagi. Saya sudah pakai jas, saya sudah pakai sepatu. Bahkan ini sepatu bagus. Iya.
Memang saya keluar dari Zaitun itu karena masalah cinta saya kepada Yesus itu tidak bisa dibubarkan, dikacaukan oleh siapapun. Cinta saya 100% Yesus Kristus. Amin. Jadi itu masalahnya. Iya. Kalau diklarifikasi, ya namanya isu, ngapain diklarifikasi? Biarkan saja. Itu Isu hoax. mati sendiri, hoax. Iya. Baik. Heran siapa yang berani bikin isu itu. Apa kamu nggak takut dimatikan oleh Tuhan Yesus Kristus? Kamu Nah, Pak, kami pernah lihat ada podcast Anda dengan beberapa murid di Al Zaitun. Hubungan Anda tetap terjaga dengan murid-murid Anda ya. Bisa ceritakan kepada God Lovers, Pak? Ini murid-murid angkatan kedua dan dia tetap berhubungan baik dengan saya. Angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga. Karena dia ini mereka tahu bahwa saya ini guru galak. Tetapi galaknya saya, killernya saya tetap dicintai oleh mereka. Karena mereka tahu bahwa saya cinta kepada mereka. Gitu. Walaupun Bapak sudah berbeda agama dengan mereka. Walaupun sudah berbeda agama, bahkan saya ketemu di mana-mana, di bandara, di mall, bertemu, mereka akan tetap ketemu, kejar saya untuk selfie bersama lalu dibagi-bagikan. Ini loh Abi Boim gitu. Panggilan khasnya itu Abi Panggilan Boim. saya itu Abi Di Boim. pesantren itu Abi Boim. Boim. Boim itu Ibrahim, karena waktu itu ada Ada film yang bocah itu. sinetron yang Boim, sedang itu Boim Boim kecil. namanya. Oh. Nah mereka menghina saya, mengejek saya, itu Boim, Boim gitu. Jadi panggilannya Pak Saifuddin ini, panggilan populernya adalah Abi Boim. Abi Abi Boim. Boim waktu di sana. Nah siapa saja yang ketangkap memanggil Abi Boim itu sodako Rp5.000 satu omongan, satu orang. Kena denda Gitu. 5.000. Dendanya Rp5.000 dan uang itu masuk ke yayasan, ke yayasan semua. Itu puluhan juta itu uang panggilan Abi Boim itu. Luar biasa ya. Iya. Sebenarnya guru populer ya di Guru Iya, guru populer populer. disenangi Zaitun, murid-murid sama guru-guru juga gitu. Iya. Nah itu foto saya sedang memarahin, kenapa kamu terlambat datang sekolah, gitu. Oh, itu yang nangis itu ya. Itu yang Sampai nangis itu. nangis. Karena semua murid nggak boleh terlambat 5 menit masuk kelas itu. Guru pun Iya, nggak iya. boleh terlambat 5 menit masuk kelas. Oh. Karena kalau mereka terlambat masuk, ini mengacaukan semua kelas itu. Maka Iya. anak-anak semua kita siapkan makanan yang tepat waktu, mandi tepat waktu, disediakan tempat tidur, tempat toilet yang lengkap seluruhnya itu supaya murid-murid disiplin, guru-guru juga disiplin. Jadi begitu, Pak. Pak, ngomong-ngomong, apa yang sedang dipersiapkan Bapak dulu dengan mereka ini? Saya Apa mau harapannya dengan murid-murid Bapak ini? harapannya supaya Indonesia ini menjadi negara Islam Indonesia. Jadi itu mimpi besar saya dengan pesantren ini, Pak. Jadi iya. Jadi iya, begitu. Tapi kemudian Bapak dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Nah, apakah mimpi Bapak terhadap mereka sekarang? Ya, saya menginginkan mereka terbuka mata hati dan pikirannya untuk datang kepada Yesus dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Tetapi bagaimanapun kan kita tidak bisa memaksa. Iya. Nah, bagaimana sekarang untuk tujuan itu saya harus menyiapkan para penginjil di seluruh Indonesia agar mampu berbahasa dengan cara mereka dan menyampaikan Injil sesuai dengan isi hati mereka. No. Kenapa mereka membenci orang Kristen? Kenapa mereka tidak suka dengan kekristenan? Nah, itulah yang dikemas di dalam pengajaran-pengajaran dan seminar-seminar yang sedang saya lakukan di seluruh Indonesia. Jadi begitu, Pak. Jadi dulu Abi Boim di pesantren Al Zaitun ini sangat bergiat di dalam memenangkan Indonesia. Nah, sekarang ketika Pak Saifuddin sudah menerima Kristus, maka Pak Saifuddin tetap bersemangat juga untuk membawa orang-orang diselamatkan oleh Yesus Kristus. Iya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Injil
Indonesia. NKRI juga, Pak. Pak Saifuddin, Anda sudah banyak membawa orang kepada Kristus, ya. Sering saya melihat foto-foto Bapak membaptis orang-orang di kolam baptisan. Nah, sudah berapa banyak orang yang Anda baptis dan dari mana saja latar belakang mereka, Pak? Nah, ini contoh-contoh baptisan yang Pak Saifuddin lakukan. Ya, orang-orang yang diinjili oleh kami, suami istri dan tim juga di seluruh Jakarta saja ini, itu. Ini mereka ada 8 atau yang terakhir ini 6 kemarin. Bulan lalu itu ada 9, bulan lalunya lagi 7. Sebenarnya yang datang itu mestinya 15 tiap bulan, rencana 15. Karena hanya untuk gambar saja, untuk supaya Saifuddin Ibrahim juga bukan saja menginjil tetapi juga membaptis orang, ada bukti begitu. Dan lebih banyak lagi yang dibaptis itu adalah pendeta-pendeta lain gitu. Bukan di Jakarta saja tapi seluruh Indonesia gitu. Nah, itu Pak dia terharu dan dia minta boleh nggak saya peluk Bapak, katanya. Ya boleh lah. Jadi begitu. Iya. Ini pelaksanaan baptisan yang Bapak lakukan setiap bulannya. Iya. Iya. Nah, latar belakang mereka dari mana aja, Pak? Ya, dari seberang lautan semua. Biarkan mereka nyerocos kayak apa, ribut masalah doktrin, tetapi bagi saya jiwa adalah bagi Kristus. Amin. Jadi pelayanan yang nyata, buahnya jiwa-jiwa yang diselamatkan bagi Kristus. Ya. Baik. Terima kasih Pak. Ibu Ayu, sebagai penutup, apa pesan Anda kepada para wanita Kristen yang belum menikah? Pesan saya untuk para wanita yang belum menikah, menikah harus di gereja. Menikah harus di gereja. Jangan menikah di luar gereja, karena pernikahan yang kudus itu di gereja. Dan buat untuk para wanita Kristen yang sudah menikah, jangan jadi pelakor. Jangan merusak pengajaran Kristus. Pokoknya wanita-wanita Kristen harus menjaga harta dan martabat sebagai dirinya sebagai wanita. Puji Tuhan. Ini pesan Bu Ayu bagi para wanita yang belum menikah agar sungguh-sungguh mencari pasangan yang seiman. Karena Bu Ayu bilang menikahnya harus di gereja. Begitu ya Bu ya? Dan jangan jadi pelakor. Minta jodoh sama Tuhan, pasti Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak. Pak Saifuddin, para murtadin menghadapi banyak tantangan seperti Bapak sama Ibu. Sebagai statement penutup, apa pesan Anda kepada mereka, para murtadin di Indonesia ini? Karena mungkin banyak yang tiarap, Pak. Ya, ketakutan mereka akan hukum agama dan hukum sosial itu menyebabkan mereka itu harus menghentikan langkah mereka, padahal mereka sebenarnya para murtadin ini berpotensi untuk menjadi penginjil. Maka ke depan saya mengarahkan bagaimana pelatihan para murtadin ini untuk bidang ekonomi dan bidang penginjilan supaya mereka tidak takut lagi. Saya berharap Anda semua adalah orang benar, bukan orang murtad. Saudara adalah orang yang sudah bertemu dengan harta karun yang tersembunyi, yaitu Yesus Kristus itu. Dan Anda semua sudah berada di jalur yang benar, right track untuk kehidupan yang benar hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan nabi yang benar, pengajaran yang benar hanya di dalam Alkitab, bukan di luar itu. Oleh karena itu saya berharap saudara-saudara harus tahun depan ini harus satu orang murtadin harus membawa satu non murtadin untuk bertemu Yesus Kristus. Jangan takut itu saudara-saudara. Itu saya nggak percaya lagi dengan apapun, dengan omongan apapun dari agama. Saya hanya percaya Yesus.
Karena Yesus bukan tokoh agama, Yesus tidak membawa agama, Yesus membawa dirinya sebagai jembatan kita untuk masuk surga. Jadi Anda bukan orang yang salah. Dan tahun ini saya sedang merancang, saya sedang mempersiapkan sebuah gereja Murtadin Indonesia, GMI, Gereja Murtadin Indonesia, atau Gereja Misi Indonesia. Jadi Gereja Murtadin Injil Indonesia. Pokoknya GMI begitu saja. Dan jangan takut, mari kita bawa jiwa-jiwa saudaramu yang belum kenal dengan Yesus. Betapa enaknya minum air yang diberikan oleh Kristus. Maka kata Yesus kepada wanita itu, "Ibu, kalau kamu minum dari sumur itu, kamu tetap akan haus. Tetapi kalau kamu meminum dari air yang kuberikan ini, maka kamu tidak akan haus selama-lamanya." Jadi begitu pesan saya kepada Murtadin, mari kita kobarkan semangat Murtadin Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Pesan bagi Murtadin yang saat ini mungkin ketakutan, mungkin saudara takut kehilangan hak saudara di dunia ini, tapi ingat, saudara tidak kehilangan hak untuk masuk surga. Ya. Dan apa yang saudara miliki di dunia ini tidak ada artinya. Itu pesan dari Pak Saifuddin Ibrahim mengingatkan para Murtadin yang menyaksikan tayangan ini. Baik, Ibu Ayu, apa pesan Ibu bagi para wanita yang murtadin? Pesan saya untuk para wanita murtadin harus siap menjadi penolong suatu saat suaminya mengalami tekanan seperti saya. Juga harus tebal kuping, jangan tipis kuping. Iya. Jangan mudah terhasut oleh omongan-omongan yang nggak benar. Tetap tegar. Iya, karena sebagai wanita tuh banyak tipis kuping, dengar sedikit aja tersinggung. Jadi sebagai wanita murtadin itu harus siap mental, harus siap segala apapun keadaan risiko. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Iya, pesan Ibu Ayu yang juga sama-sama murtadin seperti Pak Saifuddin Ibrahim kepada para wanita, saudara sudah memilih jalan yang benar yang memberikan hidup kekal selama-lamanya di dalam Kristus. Baik, God lovers, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Ibu Ayu dan Pak Saifuddin atas kehadirannya, atas kesaksiannya yang luar biasa sebagai keluarga. Dan saya percaya melalui acara ini, God lovers semakin dikuatkan imannya, karena tadi Pak Saifuddin dan Ibu Ayu secara terbuka menceritakan bagaimana kehidupan rumah tangga mereka sebagai hamba Tuhan yang saling melengkapi dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih kepada God lovers yang setia mengikuti program Talk Show Diaspora TV. Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komen dan kita akan berjumpa lagi dalam program berikutnya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati Anda